Kalau ada customer yang ngasih tip di bawah 20%, itu bakal dianggap ada yang nggak beres berarti. I'm purchasing an office chair online and they're asking me if I want to leave a tip. Orang-orang kaya di Amerika, mereka mulai tuh pada ngikutin ngasih tip ke para budak mereka. Ini mungkin lu pernah ya, abis makan atau naik ojol gitu, terus lu ngasih tip. Entah itu uangnya ditambahin atau kembaliannya lu ikhlasin. Ya, gue yakin semua orang minimal pernah lah sekali dua kali kayak gitu. Nah, di Amerika, tipping-tipping gini, ngetip-ngetip gini, ngasih uang tip ke pelayan atau pegawai yang ngeladenin kita, itu tuh udah jadi budaya, udah jadi semacam norma dan etika sosial gitu. Nah, tapi makin kesini sekarang, budaya ngetip ini tuh udah makin gak kekontrol. Makanya jadinya banyak yang ngerasa terbebanin. Sampai akhirnya mulai bermunculan penolakan-penolakan terhadap budaya ngetip. Wah, tapi emang sebenarnya apa yang terjadi sih? Emang gimana awalnya sih sampai orang Amerika tuh suka ngasih tip dan kenapa sekarang ini mulai ditentang? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa budaya ngasih tip di Amerika makin gak kekontrol di Learning by Googling. Ya, gue yakin lu semua tahu budaya ngasih tip di Amerika tuh kan emang udah mengakar banget kan. Seenggaknya kalau kita lihat di film-film Hollywood aja, itu kan hampir di semua hal tuh pasti selalu ada aja tuh tip-tipannya. Mulai dari mesen makanan di restoran atau di kafe, naik taksi, bawain barang di hotel, pesen minum di bar. Nah, itu semua ada tipnya kan. Nah, tapi ternyata sekarang budaya tipping ini tuh mulai banyak kena cancel loh. Makin banyak yang ngekritik soalnya makin nggak kekontrol. Ya, lu bayangin aja, dari yang sebelumnya ngasih tip tuh cuma sebagai bentuk apresiasi ke pegawai yang kinerjanya bagus, sekarang semua pegawai tuh justru harus dikasih tip. Mau kinerjanya bagus apa enggak, mau customernya puas nggak puas, tetap mereka harus dikasih tip. Bahkan di tempat-tempat self-service kayak di restoran prasmanan gitu, dan bahkan di drive-thru juga, itu tuh customer tuh tetap dimintain tip loh. Makanya jadinya orang Amerika tuh makin banyak yang ngerasa, kok sekarang dikit-dikit ngetip ya? Dan kalau menurut Fox News, walaupun budaya ngetip ini udah ada sejak lama, tapi tindakan ngasih tip ini tuh jadi makin meningkat selama pandemi. Ya soalnya waktu pandemi kan ekonomi tuh menurun ya, terus ada inflasi juga. Jadinya orang Amerika tuh ngerasa kalau mereka harus ngasih support ke para pekerja dengan cara ngasih tip yang lebih besar dan lebih sering dari sebelumnya. Jadi ya sebenarnya awal peningkatannya tuh ya buat saling support di kala pandemi aja, buat ngebantu banyak orang yang kerja di bidang hospitality gitu. Tapi kok setelah pandeminya selesai, kok tren ngasih tipnya nggak balik lagi kayak semula? Kok justru malah makin parah, malah jadi kayak dipalak. Dari yang sebelumnya niat bantu kan, makanya kita ngasih tip, sekarang kok malah jadi kayak kewajiban nih, bener-bener jadi harus ngasih tip gede di semua sektor. Ya, makanya mulai kesel lah orang-orang di sana. Tipping culture has gotten out of control. I get up to the pay window and she's like, how much do you want to tip? What am I gonna tip you for? I'm in the drive-thru. Oh my God. Nah, kalau menurut NPR, orang-orang yang keberatan sama budaya tip ini, akhirnya beberapa tuh pada bikin video protes. Dan dari situ ternyata videonya viral nih. Soalnya banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama dan mereka jadi ngerasa diwakilin sama video-video ini. Nah, karena video-video penolakannya viral dan makin banyak yang speak up juga, akhirnya fenomena ngetip yang nggak kekontrol ini jadi ada istilah barunya nih. Istilahnya tuh tipflation, gabungan dari tip sama inflation. Ya, lu pasti ngerti lah ya maknanya apa ya. Dan ya, gimana ya? Harus diakuin, emang biadab sih ini kalau semua hal tuh harus ada tipnya. Ya, kita kalau mau beli apa-apa bebannya jadi nambah kan. Udah kan ada pajaknya, ada tipnya juga. Emang tipnya semahal apa sih? Ini enaknya kita bandingin sama pajak deh. Kita lihat dari pajaknya dulu nih. Kalau menurut tax summaries, sales tax atau pajak penjualan yang harus kita bayar kalau kita beli barang di Amerika, itu tuh berkisar antara 2,9% sampai 7,25%. Tergantung negara bagiannya. Dan angka ini, pajak segini, ini nih masuknya rendah banget loh. Kalau kita bandingin sama tipnya. Tip yang sesuai sama standar sosial. Soalnya kalau menurut Forbes, standar ngasih tip yang minimal banget tuh adalah 15% dari total belanjaan kita. Dan gilanya, tip-tip ini tuh ada pilihannya loh di menu loh. Jadi kalau misalnya kita ke Amerika, terus kita beli kopi di kafe, nah itu waktu kita bayar di kasir tuh ada menu yang nunjukin seberapa banyak kita mau ngasih tip. Jadi layar tabnya tuh kan ngadep ke kita tuh. Nah di situ kita bisa milih sendiri tuh, mau ngasih tip 15%, 20%, 25%, atau 30%. Dan yang jadi masalah, kalau ada customer yang ngasih tip di bawah 20%, itu bakal dianggap ada yang nggak beres berarti. Bakal dianggap kayak, waduh, kok pelanggan tadi cuma ngasih tip 15%? Jangan-jangan pelanggan ini nggak puas sama pelayanan saya. Wah, saya ada salah apa ya?
Padahal biasa aja, nggak ada yang salah. Atau kalaupun mau dicari-cari ya paling salahnya cuma satu, minta tip, itu doang. Terus sering juga kalau ada pelanggan yang ngasih tip 15%, itu bakal langsung ditanyain tuh sama pegawainya tuh. Kok cuma 15%? Saya emang salah apa? Itu langsung ditanyain tuh. Padahal ya sekali lagi nggak salah apa-apa. Emang cuma pengen ngasih segitu aja udah. Jadi ya itu, secara norma sosial tuh aturan nggak tertulisnya tuh kayak jika pelayanannya standar, berikan tip 20%. Jika pelayanannya bagus, berikan tip 25% ke atas. Jika pelayanannya buruk, berikan tip di bawah 20%. Jadi kebentuk gitu tuh. Jadi sekarang tuh ngasih tip tuh bukan cuma ke pegawai yang baik aja ya. Pegawai yang buruk juga tetap dikasih tip. Cuma ya persenannya lebih kecil aja. Tips have been on the rise for decades. During the 1950s, people commonly tipped 10% of the bill. By the 1970s and 1980s, that jumped to 15%. Today, people tip anywhere from 15 to 25%. According to one 2022 survey, consumers said they tipped more than 21% on average. Dan kalau menurut CNBC, walaupun di layar menunya tuh ada pilihan menu no tip, tapi pelanggan tuh biasanya tuh bakal ngehindarin menu itu, walaupun sebenarnya mungkin mereka tuh nggak mau ngasih tip. Kenapa ngehindarin menu no tip? Karena ya itu tadi, budaya tipnya tuh udah kebentuk banget kan. Jadi kalau nggak ngasih tuh berasa nggak enak, takut jadi canggung sama pegawainya. Terus juga malu tuh sama orang yang ngantri di belakang. Lihat deh, dia nggak ngasih tip. Jadi pada takut digituin, makanya jadinya pada tertekan, pada overthinking. Dan akhirnya walaupun mungkin lagi bokeh, tapi tetap tuh jadi terpaksa mencet tip 20%. Kebayangkan lu, sekali jajan pajaknya 4%, tipnya 20%. Ini tukang parkir jadi berasa nggak terlalu rese ya. Nah, kondisinya sekarang, kalau menurut survei dari Bankrate di tahun 2023 disebut, sekitar 66% orang Amerika tuh ngelihat budaya ngetip ini sebagai sesuatu yang negatif. Mereka pada ngerasa keberatan. Dan kalau menurut Pew Research Center disebut, sebanyak 72% warga Amerika ngerasa kalau mereka tuh jadi harus ngetip di lebih banyak tempat sekarang dibandingin sama 5 tahun lalu, dibandingin sama sebelum pandemi. Ya, kayak yang gue bilang tadi, sekarang tuh di Amerika hampir di semua hal itu pasti ada tipnya. Bahkan di tempat-tempat self-service, di tempat-tempat di mana pengunjung tuh harus ngelayanin diri mereka sendiri. Nah, itu pelayannya nggak ada, tapi tetap dimintain tip. Nah, ini kan kalau kayak gini kan berarti jatuhnya emang beneran nggak kekontrol ini kan. Mana tipnya juga gede banget lagi, minimal 20% kan tadi kan. Kalau di bawah itu dianggapnya ada yang nggak beres tuh. Tapi kenapa orang Amerika suka ngetip sih? Nah, kalau menurut Time, budaya ngetip ini tuh aslinya adalah warisan dari perbudakan. Loh? Iya, jadi sebenarnya tip sendiri itu adalah akronim. Tip itu tuh singkatan dari to ensure promptness, untuk memastikan kecepatan waktu, yang awalnya banget berasal dari Eropa. Jadi dulu orang-orang Eropa tuh emang suka banget ngasih tip ke para pelayan atau pegawai yang performanya bagus, yang kerjaannya tepat dan cepat. Nah, orang-orang Eropa waktu itu, waktu mereka ngunjungin Amerika, mereka tuh pada ngebawa budaya tip ini. Dan orang-orang Amerikanya juga yang baru pulang dari Eropa, mereka juga ngelakuin hal yang sama. Mereka jadi ngebawa budaya tip ini. Nah, dari situ akhirnya karena ngelihat ini kebiasaan orang Eropa kan, akhirnya orang-orang Amerika tuh ngerasa kalau budaya ngasih tip ini adalah kebiasaan yang dilakukan sama orang-orang high class, orang-orang elegan, orang-orang aristokrat. Dan karena pengen kelihatan aristokrat juga, akhirnya orang-orang kaya di Amerika, mereka mulai tuh pada ngikutin ngasih tip ke para budak mereka. Anjir ya. Ternyata semuanya berawal dari gengsi ya. Iya, jadi disebut kebiasaan ngasih tip di Amerika ini tuh mulai munculnya tuh di tahun 1850-an. Yang dilakukan sama orang-orang kaya Amerika ke budak-budak mereka. Dan itu akhirnya pelan-pelan nyebar terus tuh. Sampai akhirnya di tahun 1860-an, orang-orang Amerika yang lebih miskin, yang ekonominya lebih biasa aja, mereka jadi pada keberatan nih sama budaya ini. Kenapa keberatan? Ya soalnya budaya ngetip ini kan udah bener-bener nyebar banget kan. Udah bener-bener harus dilakuin sama semua orang. Jadi kayak gitu tuh. Nah, kalau orang-orang kaya kan mungkin nggak ada masalah sama ini. Tapi mereka yang ekonominya biasa-biasa aja atau bahkan cenderung miskin, ya ini kan jadi kayak ngebebanin mereka kan. Udah kan harus bayar buat makan, kok harus ngasih tip lagi? Jadi gitu kan. Makanya akhirnya muncul deh tuh gerakan anti-tipping di Amerika yang nyebar sampai ke Eropa waktu itu. Dan akhirnya dari situ, karena mungkin sadar ini nggak bagus dan sebagainya, akhirnya orang-orang Eropa tuh pada stop ngasih tip.
di Eropa. Sementara di Amerika, di tempat gerakan anti-tippingnya muncul, budaya ngetip tuh malah masih ada sampai sekarang. Dan ini juga lah yang jadi alasan kenapa budaya ngetip tuh nggak umum di Eropa. Walaupun awalnya munculnya di sana kan. Sekarang malah jadi budaya Amerika. Tipping really became popular after the Civil War, when formerly enslaved Black Americans went into service positions like waiters and railroad porters. And the railroad industry deliberately paid them low wages on account of their ability to work for tips. Dan ternyata kalau di Amerika, kalau menurut CBS News, budaya ngetip ini tuh justru didukung banget loh sama pemerintah federal. Ya, jadi pemerintah sana tuh ngeluarin aturan yang nyebut para pegawai yang nerima tip, kayak pelayan, kasir, atau yang lainnya, itu tuh nggak harus digaji sesuai sama upah minimum. Loh. Ya, jadi kalau menurut website resmi pemerintah Amerika, berdasarkan the Fair Labor Standards Act disebut, upah minimum federal buat pegawai umum tuh ada di angka 7,25 US dollar per jamnya. Itu berdasarkan aturan federal. Tapi buat jenis pekerjaan atau pegawai yang nerima tip, upah mereka tuh jadi cuma 2,13 US dollar per jamnya. Kenapa yang nerima tip lebih rendah? Alasannya soalnya mereka bisa nerima lebih banyak uang dari tip yang dikasih sama customer. Makanya jadinya sumber penghidupan para pegawai di bidang hospitality gini tuh ya bisa dibilang berasal dari tip customernya. Soalnya gaji formal mereka kan kecil banget kan. Per jamnya cuma $2 tadi. Makanya jadinya mereka ngandelin tip banget tuh. Dan aturan yang kayak gini, ini jelas nguntungin perusahaannya dong. Ya kan soalnya kalau peraturannya kayak gini, berarti perusahaan tuh jadi bisa ngebayar pegawainya dengan gaji yang kecil kan. Kasih gaji kecil, sisanya limpahin ke hasil tip. Jadi tugas ngegaji pegawai tadi tuh dilimpahin juga ke customernya lewat tip. Makanya jadinya mau perusahaannya, mau pegawainya, mereka tuh jadi sama-sama nge-push di tip. Yang akhirnya malah bikin customer jadi nggak nyaman. Ya kalau pegawainya baik, kerjanya bagus, ya oke lah. Ngasih tip $1-2 mungkin masih aman. Tapi ini kan mau dia baik, mau dia enggak, mau kerjaannya bagus, mau enggak, ini kan kayak diwajibin tetap ngasih tip kan. Bahkan ya tadi tuh, di tempat yang self-service aja, yang customernya nggak dilayanin apa-apa, itu juga kan tetap dimintain tip. Makanya jadi pada sebel lah. Buat apa gue ngasih tip kalau nggak dilayanin apa-apa? Pada mikirnya gitu kan. Ya jadi berasa kayak dipalak sih. Mana nominalnya juga minimal 20% kan kalau mau aman kan. Aduh. I'm purchasing an office chair online and they're asking me if I want to leave a tip. 25, 20, 18% tip. For what? Tipping culture has gone way too far. Nah, kalau menurut PBS News, walaupun budaya ngetip ini bisa ngebantu para pegawai buat dapat upah yang layak, tapi sebenarnya sistem ini tuh nggak ideal loh. Soalnya ternyata besaran tip yang diterima tuh selain dilihat dari kinerja sama kemampuan bersosialisasinya, ternyata ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi besaran tip. Faktor yang namanya ras dan penampilan fisik pegawai. Iya, jadi di sana tuh umum banget terjadi di satu tempat yang sama, kayak di kafe yang sama, itu pegawai yang berpenampilan menarik itu dapat tip yang lebih banyak dibanding pegawai yang penampilannya biasa aja. Padahal mungkin yang biasa aja kinerjanya lebih bagus, tapi karena dia kalah cakep, akhirnya ya dapat tipnya ya kurang dibanding yang cakep itu. Nah ini kan kalau gini kan jadinya nggak adil kan? Padahal kerjaannya sama, tapi uang yang dia hasilin beda, cuma gara-gara dia lebih cakep. Ya, privilege orang good looking tuh emang ada di semua aspek sih ya. Dan gara-gara iklim tipping yang udah nggak sehat ini, yang ngasihnya tuh based on penampakan ini, based on penampilan ini, jadinya mulai tuh bermunculan resto atau cafe yang ngelarang customer buat ngasih tip. Soalnya nominal tipnya itu udah dimasukin ke harga produknya. Jadi di menunya harganya dinaikin tuh langsung tuh 20% tuh, tapi jadinya nggak usah bayar tip lagi di belakang. Dan ini dilakukan alasannya biar nggak ada diskriminasi pegawai. Ya jadi alasannya biar pegawai A sama pegawai B itu dapat upahnya sama. Tapi terus masalahnya kalau hal ini diterapin di seluruh Amerika, ya mau nggak mau customer jadi harus otomatis ngebayar harga yang lebih mahal kan buat makanan atau minuman yang mereka pesan. Jadi harus otomatis bayar 20% kan, padahal mungkin mereka cuma mau ngasih 10% atau 15% buat tipnya. Nah ini cara ini kalau menurut Investopedia ini ada plus minusnya juga nih, sama ada pro dan kontranya juga. Ya, buat yang kontra jelas ya, mereka keberatan soalnya ngetip yang sebelumnya opsional, yang mereka masih bisa ngasih kecil kalau mereka mau, itu malah jadi wajib dengan nominal yang udah dipatok. Ya kan? Dari yang sebelumnya mereka bebas mau ngasih tip berapa, atau bahkan nggak ngetip, ini jadi dipaksa harus ngetip, karena udah termasuk di harga produknya. Apalagi kan nggak semua orang yang beli tuh orang-orang yang banyak duit kan. Ada juga orang yang sebenarnya ekonominya biasa aja, atau bahkan cenderung miskin.
Mereka harus nabung dulu pengen makan sesuatu, sekalinya duitnya udah kekumpul, malah harus ngasih duit tambahan ke orang lain yang sebenarnya cuma ngelakuin job desk-nya aja. Makanya akhirnya jadi banyak tuh yang keberatan, makin banyak tuh yang kontra sama metode ini. Another reason consumers say they feel pressured to tip more? They're being asked to tip prior to service completion. Asking for a tip beforehand is almost like a bribe, right? I'm afraid not to tip because, well, you do less good work. Nah, tapi walaupun yang ngeprotes ini udah banyak banget, tapi tetap kalau pengen ngilangin full budaya ngetip di Amerika, ya itu bakal susah banget sih. Soalnya ya tadi kan, budayanya tuh udah mengakar banget, udah ada sejak tahun 1850-an. Makanya walaupun waktu itu sempat ada penolakan juga, tapi kan tetap akhirnya budaya ngetipnya kan masih ada sampai sekarang kan. Dan penolakan-penolakan yang sekarang pun ya kemungkinan hasilnya juga bakal kayak gitu, nggak bakal bisa ngapus budaya ngetipnya. Apalagi perusahaan-perusahaannya juga kan ternyata kan pada ngandelin tip kan buat ngegaji pegawainya kan. Kasih gajinya kecil, sisanya ngandelin tip, pada gitu kan. Makanya kalau mau budayanya berubah, ya minimal harus nunggu pemerintahnya dulu. Nunggu pemerintah naikin upah minimum para pegawai yang nerima tip. Dinaikin jadi sama, kayak pegawai umum. Baru tuh mungkin bisa terjadi tuh. Dan kalaupun ini beneran kejadian, ini pasti bakal mengakibatkan perombakan besar-besaran di sektor F&B dan hospitality. Karena ya perusahaan jadi butuh duit lebih banyak kan buat ngecover biaya pegawai yang naik. Dan ini jelas jangkauan pengaruhnya bakal lebih luas lagi nih, bakal lebih repot mereka. Ya gimana nggak luas, yang ngandelin tip tuh kan nggak cuma industri makanan kan, transportasi, hotel, dan lainnya juga kan selama ini mereka pada ngandelin tip kan di sana kan. Jadi ya emang repot banget ini kalau mau dihapus. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Budaya tip di sana tuh emang perlu dihapus apa enggak sih? Atau biarin aja karena meringankan beban perusahaan? Yang mana nih? Silakan komen. A 2022 study found that 17% of Americans are tipping less because of inflation. However, 10% report tipping more. At the same time, more than half of Americans, or 60%, want to do away with tipping entirely. The extent of pandemic-influenced generosity has also gone down. Oke, sekian Lerbogoing kali ini tentang budaya tip di Amerika yang mulai banyak diprotes. Tapi ya kemungkinan nggak akan ngeganti apa-apa ini, nggak mungkin hapus budaya tipnya. Tapi yang paling kocak itu sih menurut gue sih, ternyata budaya yang udah ngakar banget begini itu awalnya tuh gara-gara gengsi loh. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.